Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era semangat. Sing jawab salam kula tak dongake kathah rezekine. Sehat sak keluargane. Ingkang nembe gadah hutang dan lunas. Sing banter semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek mboten semangat nggih. Pripun nggih? Kula wau sampai mriki dereng wonten tiyang sing mriki. Sakniki mun kebak alhamdulillah. Kula jagani soalnya dereng ngertos tempate. Dari Mulur Sukoharjo. Tadi berangkat itu jam pinten 6 kurang seperempat jam 6 kurang seperempat. Alhamdulillah sampai sini ibu-ibu wis rada kebak tapi bapak-bapak dereng wonten. Tapi begitu madhep mereka kok wis kebak saniki. Alhamdulillah. Sehat nggih? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah mab'ad. Pimpinan cabang Muhammadiyah Masaran ingkang kula hormati, pimpinan cabang Aisyah ingkang kula hormati, pimpinan ranting baik Muhammadiyah maupun Aisyah ingkang kula hormati. Monggo tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, taufik, hidayah serta inayahipun sehingga kita saged nglaksanakaken salah setunggalipun kewajiban, salah setunggalipun aktivitas ingkang sae kanthi keadaan sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Monggo kenikmatan ingkang ageng punika kita syukuri kanthi syukur bilisan, kanthi ngucap hamdalah. Monggo alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam kikunjut mateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tunggu-tunggu syafaatipun benjang wonten ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kita termasuk umat, termasuk golongan ingkang badhe pikantuk syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak Ibu, kula merasa bersyukur tadi berangkat pagi karena ternyata sebelum saya naik mimbar saya bisa ngaji dulu dengan Pak PCM. Banyak ilmu tadi yang saya dapatkan, wabil khusus di suasana Syawal tadi masih disampaikan. Saya nanti akan nambahi sedikit saja karena tadi sudah banyak disampaikan. Bapak Ibu, biasanya kula nek ngaji niku tak awali dengan satu cerita atau kisah. Insya Allah kisah nanti sebagai nek wong mulang niku sebagai pemantik, ngertos pemantik nih. Tinggu pancingan kalian materi ingkang badhe kula aturaken. Soalnya wong saiki niku terutama generasi anak sekarang itu wis ora tau krungu cerita. Ibu-ibu, halo. Sinten sing nek asing turu ijek nyeritani anake? Bapak-bapak nggih, zaman cilikan awak dhewe sing turu diceritani pake nggih napa nggih? Ceritani bapake ibuke. Pasti itu sampai enek malin kundang itu ya ijek masih tertanam di pikiran kita. Cerita-cerita masa lalu, termasuk cerita-cerita dari cerita Nabi, cerita sahabat. Nah, yang mau saya sampaikan ini adalah cerita nek jenengan bisa cek ada di kitab namanya Sifatus Sofwah karangan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi. Bisa dicek. Ada kisah dialog antara
sahabat Ibnu Umar dan pengembala kambing. Pernah dengar ya? Kitabnya namanya Sifatus Sofwah, bisa dibuka. Jadi satu ketika sahabat Ibnu Umar ini sedang melakukan perjalanan di pinggiran kota Madinah, tentu ditemani oleh beberapa sahabat yang lainnya. Nah, karena dari perjalanan jauh kemudian merasa capek, maka diputuskan untuk istirahat sebentar sambil buka bekal untuk dimakan. Setelah itu ada orang yang lewat, pengembala kambing lewat, bocahnya masih muda, cek bocah lah. Kemudian napa ning ini? Diawe oleh Ibnu Umar. Anak muda, silahkan ke sini, coba gabung bersama kami, mari kita nikmati makanan. Apa kata anak muda tadi? Ngapunten tuanku, saya sedang berpuasa, puasa sunnah. Maka Ibnu Umar itu langsung, tenan urai, dengan kondisi yang panas, siang hari panas, kemudian mengembala kambing yang jumlahnya itu ratusan, tidak bisa dihitung bahkan mungkin. Dengan perjalanan begitu jauh, kok cek sempet-sempetnya poso. Dalam hatinya begitu Ibnu Umar, elok tenan cah iki. Kemudian Ibnu Umar mencoba untuk menggodanya, digoda, dibedo ning ngeten, Mas, wedhusmu tak tukune siji, tak beleh ning kene engko dipangan bareng. Apa kata anak muda tadi? Ngapunten wae tuanku, ini mboten kambing kula, niki kambinge majikan saya. Ceritanya anak tadi itu ternyata budak yang ditugaskan untuk mengembalakan. Dibedo meneh karo Ibnu Umar. Wae anak muda, wedhusmu atusan, apa tau diitung karo juragan. Mbok jipuk siji ra ngetara. Diambil satu ndak bakal kelihatan. Ataupun kalau kelihatan jenengan bisa ngomong nek dipangan serigala. Apa kata anak tadi? Wahai tuanku, memang saya akui juragan saya itu ndak pernah ngitung kambingnya. Mungkin ndak tahu jumlahnya berapa. Tapi saya ndak berani. Kenapa ndak berani? Ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi saya. Coba bayangin Bapak. Dengan jawaban itu, maka Ibnu Umar merasakan hal yang luar biasa. Ada anak seperti ini. Saya ini enak bocah seperti. Maka setelah melanjutkan perjalanan sampai di kota Madinah, karena Ibnu Umar ini kalau di pemerintahan sekarang mungkin ya salah satu pejabat itu nggih. Maka beliau mengutus sahabat untuk cari pemilik kambing ini, cari juragane bocah tadi. Kemudian beli anak tadi dan merdekakan. Kemudian beli semua kambingnya dan berikan pada anak itu. Betul Bapak Ibu, akhirnya dicari dan ketemu. Dan anak tadi dimerdekakan. Kemudian kambing yang digembala tadi yang begitu banyak tadi dibeli semua oleh Ibnu Umar dan dikasihkan anak tadi. Nah, itu hasil dari sebuah kejujuran. Bapak Ibu, nek jenengan kula panjenengan sami kok romandone sing disampaikan Bapak tadi, romandone berhasil. Nanti kita akan dapat satu sifat seperti ini. Coba dicek. Ngapunten, kita kembali ke Ramadan sebentar ya. Jenengan pas Ramadan malam mungkin boleh makan apa saja, tapi begitu masuk adzan subuh, makanan apapun kita tidak berani nyentuh. Betul tidak? Betul tidak? Atau jenengan kemu sekali kemu mungkin ngidune bisa 5 kali bahkan 7 kali. Kenapa? Karena takut ada air yang masuk. Bahkan ngapunten, jenengan kumur itu
sambil minum itu tidak ada orang yang tahu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Kenapa? Coba monggo digagapi. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Tidak berani kita. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Nah itu loh pelajaran yang diajarkan Ramadan itu. Coba kita bayangkan nek, masyarakat kita, sosial kita, kemudian bapak-bapak pejabat kita bisa menerapkan itu. Orang enek wong korupsi, Pak. Nggih napa nggih? Ndak ada orang korupsi. Malah saiki korupsi merajalela. Ora trimo miliar, Pak. Triliun ya ora trimo sak triliun, ratusan triliun. Yen bayangke didumke sak seragen ini turah-turah. Itulah sesungguhnya hasil dari didikan Ramadan kalau betul-betul Ramadan kita itu berhasil. Kenapa Bapak Ibu? Karena Ramadan itu salah satu ibadah nek menurut saya itu ibadah yang unik. Kenapa unik? Nek ibadah yang lain contoh sholat. Jenengan sholat ada orang yang melihatnya. Gini apa nggih? Jenengan apa? Sedekah. Minimal sing jenengan paringi niku ngertos. Baca Quran banyak yang lihat. Haji sak kampung ngerti kabeh. Gitu. Malah ada yang bertanya ngeten, Pak, Mas, nek berkaji niku gelar kajine didelehno nggon depan nama kita boleh ndak? Misalnya Haji Ahmad siapa? Boleh mboten, Mbak? Boleh. Ya, boleh. Kenapa? Karena dengan gelar haji yang ada di depan nama kita itu kita akan hati-hati dalam menjalankan hidup. Ngene apa nggih? Wah, aku wis kaji kok. Mosok aku arep ngene ngapusi. Nanti gelarnya di haji siapa? Napa untuk pengingat? Nek aku wis tahu kaji nglakoni ngono kuwi ra patut. Ngoten lho nggih. Wah, aku wis tahu kaji, mosok omahe cedhak masjid ya ora mangkat kan gitu. Gitu. Aku wis tahu kaji, mosok ya cek ngremengi tanggane kan ngoten ta, Bu? Nah, tesih ngremengi tanggane. Nah, ngoten lho. Itu ndak apa-apa. Tapi ada juga yang orang itu bolak-balik kaji berkali-kali. Tapi gak gelem disertakan di depan namanya. Nah kok ora dikai gelare haji napa Mas? Kok ndak ra iso karaokean jadi. Kok ndak ra iso nglakoni maksiat yang lainnya. Nah, artinya apa? Saya cuma mau menyampaikan bahwa ibadah selain Ramadan itu bisa dilihat oleh orang lain. Tapi Ramadan Bapak Ibu ngapunten, samping jenengan itu tidak akan tahu kita puasa atau tidak. Karena yang tahu itu hanya yang puasa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hebatnya Ramadan. Maka saya mau menyampaikan, kalau Ramadan yang kita jalani selama 1 bulan full 30 hari ya, itu berhasil kita lakukan, maka kisah yang saya sampaikan tadi insya Allah itu bisa terjadi pada diri kita. Mung pertanyaan nih, kita sudah seperti itu atau belum? Kan begitu nggih? Atau bapak-bapak niki rata-rata dadi takmir nggih? Pun dicek derengan. Jamaah cek serame Ramadan. Meskipun tidak serame Ramadan, paling tidak sing rawuh teng mriki ini tuh bukan bagian dari yang sudah ndak ada gitu maksudnya. Ya, kita masih tetap istiqomah ke masjid. Subuh ke masjid. 5 waktu ke masjid. Kan pelajaran Ramadan itu. Coba kita yang biasa ngapunten, kita yang biasa roh adzan nih kadang-kadang ora pati gagas, tapi begitu Ramadan adzan dinteni gitu. Ora ndang-andan nih. Ndang buka maksudnya. Dan artinya begitu adzan berkumandang kita kan saat Ramadan itu kan
dengan sendirinya berbondong-bondong ke masjid, maka itu tetap kita istiqomai sampai hari ini. Itu Bapak Ibu terkait yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya hanya menambahi saja. Nah, ini baru mukadimah Bapak Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, yang kemungkinan besar kita sendiri atau bahkan keluarga kita, saudara kita itu mengalami hal itu. Monggo sami-sami kalih digagapi nggih. Halo? Nek wong ngaji niku biasane sing disampaikan ning ngarep niku jenengan cekel, jenengan lebeti atine panjenengan, aku termasuk napa mboten, niku carane ngaji. Nek niku perkara saya aku termasuk mboten, nek termasuk ditingkatke. Nek niku perkara sing elek, yang jelek dimasukke aku termasuk mboten, nek termasuk ditinggalke. Ngaji niku ngoten niku, ngopo nek mboten ngoten? Biar ada perubahan. Saya mau menyampaikan tentang fenomena yang terjadi saat ini. Ada ngapunten Bapak Ibu, saat ini niku banyak orang ahli menyebut dengan era gadget society. Napa niku? Era di mana orang, kebanyakan orang itu tidak bisa pisah dengan HP. Halo. Nggih napa nggih? Ngapunten kalih digagap termasuk aku mboten kan ngoten to? Tadi kan begitu, termasuk aku mboten. Atau saya tanya Bu, ngapunten, sinten ibu-ibu sing putrane ning omah mboten pegang HP? Ngacung. Umure pinter. Umur 2 sasi. Artinya mayoritas anak-anak kita itu tidak bisa lepas dari HP. Dari bangun tidur sampai tidur lagi dikeloni HP. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Pun jujur mawon, niki pun memang zamannya begitu. Rata-rata begitu, mayoritas anak kita begitu. Bapak-bapak, misalnya ngapunten misal. Niki umumnya mawon ya. Jenengan tindak kerja, HP ini ketinggalan. Yan baleni napa mboten? Baleni kok. Ibu-ibu nggih ngoten? Baleni. Artinya kita ndak bisa lepas dari HP. Nah, ini fenomena yang saya sampaikan ini. Monggo nek kita sudah merasa itu, memang zaman ini sudah begitu. Ngapunten, kula niki ngajar di SMK, saya sampaikan ya. Saya karena mengamati karakter anak-anak kita sekarang. Ngapunten, anak-anak nek istirahat niku Bu, lungguh ning teras niku lho, kursi panjang. Lungguhe jejer-jejer. Ora enek sing ngomong-ngomongan kok, Pak. Wene kabeh. Nggih napa nggih? Ada yang guru di sini? Nggih napa nggih? Nggih. Nanti tak bedoni lho, Pak. Mbak, Mas, wong cedak kok ndadak WA-an lho. Mbok ngobrol. Anak-anak kita seperti itu. Sekarang itu. Ngapunten, jenengan masih ingat dulu saat saya masih kecil. Ruang untuk ngobrol dengan orang tua, saling cerita macam-macam itu di mana? Di ruang makan. Nggih napa nggih? Bapak etekon cerita. Kita juga diceritanya bapak kita. Tapi sekarang kita nek di ruang makan bagaimana? Mangan nih karo ngeten kok. Gitu. Termasuk ibu-ibune arep manu dadak di foto sik, diupdate status hari ini masak telur asin misalnya, diupdate status. Nanti makan juga begitu. Diakui atau tidak, kita sudah masuk zaman itu. Laras badan anak-anak kita. Sebagian besar aktivitas anak kita itu sekarang, ngapunten, jenengan bisa cek, itu tujuan utamanya adalah konten. Neng di foto, upload status, neng di foto untuk kebutuhan media sosial. Itu anak kita begitu. Jenengan sadar betul? Sadar betul nih anak-anak kita seperti itu. Itu
Itu gejalanya seperti itu. Inilah yang disebut dengan era gadget society, di mana orang tidak bisa lepas dari HP. Nah, ngapunten nggih. Niki jenengan percaya napa mboten? Umumnya, nah, saya bicara umumnya. Nek umumnya itu tidak semuanya, tapi sebagian besar. HP yang dipegang anak itu pengaruhnya minimal itu ibadahnya jadi males. Betul betul. Halo bapak-bapak, nanti ngecek putra nih. Contohnya, jenengan pernah betul ngakon pas andan ada suara adzan terus ngakon putrane kondang ning masjid jawabane ngosek-ngosek karo nyekel HP. Betul betul. Itu tanda-tanda anak kita sudah tidak bisa lepas dari HP. Maka ini setelah ini saya sampaikan beberapa fenomena-fenomena terjadi. Saya mengamati itu Bapak. Mengamati itu dan ini menjadi ruang diskusi yang hangat di perkumpulan Bapak Ibu guru. Karena memang sudah seperti itu. Tidak hanya ibadahnya yang lemah, tidak hanya ibadahnya yang malas, anak-anak kita masih banyak kecenderungan yang negatif yang lain. Contohnya, ini saya sebutkan beberapa kasus. Bapak Ibu, kasus ini sempat viral dan jadi bahan pembicaraan di media sosial. Bapak Ibu di Wonogiri, niki ibu-ibu ya, di Wonogiri, tetangga kita nggih, Wonogiri, itu ada ibu-ibu, sing iseng bukai HP ini anaknya. Nanti dipraktekkan Bu, iseng-iseng bukai HP ini anaknya ngoten. Yang perlu digarisbawahi ngapunten, anak niku umure lagi kelas 6 SD. Kelas 6 SD saat ini ya kelas pinten Dek? 5, ini dhuwure sithik. Kelas 6 SD. Bisa dibayangkan nggih kelas 6 SD itu sepiro nggih? Nih. Di berita itu dikisahkan betapa syoknya ibu itu ketika melihat HP anaknya ada satu chat WA. Chat WA-nya dibukai. Ternyata dia itu sudah menjalin hubungan dengan orang dewasa. Kelas 6 SD lah ya. Yang bikin ibunya shock, bahkan di berita itu disampaikan sampai stres. Ada satu chat yang berbunyi bahwa anaknya sudah pernah melakukan hubungan suami istri sebanyak 7 kali. Bayangin Pak, kelas 6 SD. Ping 7 loh. Coba. Hati-hati betul, efeknya luar biasa. Maka saya sebagai guru dan teman-teman ini jadi bahan diskusi luar biasa. Betapa sekarang itu moral anak-anak kita itu dirusak oleh. Dan ketika ditanya oleh ibunya itu, dari mana kok bisa tahu kayak gitu? Ya dari HP. Ada kasus lain, saya bacakan. Ini kasus-kasus sing tak amati di media sosial. Pernah dengar kasus ada polisi wanita sing membakar suaminya yang juga seorang polisi, dibakar hidup-hidup Pak. Ya, sempat viral itu ya. Apa alasannya? Karena suaminya tidak pernah ngasih uang karena gajinya dihabiskan untuk main judi online. Ora tau dikekne bojone tinggal main judi. Ya, masih banyak kasusnya lain. Di Sleman, Yogyakarta itu ada anak usia SMK itu rela sampai membunuh pacarnya. Mamputan, bukan cuma dibunuh Pak, dimutilasi. Mau gara-gara arep jaluk HP ini ora dikekke, didol tinggal main judi online. Sekitar kita banyak sekali kasus Mas.
Di Sukoharjo, ngapunten, di Sukoharjo ada kasus, ada orang tua didatangi debt collector. Orang ngerti-ngerti, tiba-tiba ada debt collector moro. Ternyata bapak-bapak, ibu, surat tanah dan surat rumahnya, sertifikat rumah dan tanahnya itu digadikan anaknya tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan ternyata digunakan untuk judi online. Ini kasus-kasus yang luar biasa terjadi di Kabupaten Kediri, di Kediri, Jawa Timur. Itu ada 569 siswi yang demo ke KUA. Usianya SMP, Pak. Demonya apa tuntutannya? Minta diberikan izin untuk nikah dini dan boleh melanjutkan sekolah lagi. Dengan alasan apa? Karena mereka rata-rata sudah hamil duluan. Ngeri betul? Ngeri betul? Luar biasa, Bapak. Maka kita harus hati-hati betul. Cek HP anak kita. Pastikan tidak ada aplikasi-aplikasi yang berbau judi online, aplikasi-aplikasi berbau pornografi. Pastikan. Seperti tadi loh, ibu-ibu di Wonogiri, itu kan berawal dari iseng-iseng, buka HP-nya anaknya, ternyata luar biasa, sampai stres itu. Nah, maka kita sampaikan, kita ingat pesan Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat kita, sahabat Rasulullah, namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, ya Aba Dzarrin, jaddidis safinah fa innal bahra amikun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah kapalmu karena sesungguhnya laut itu sangat dalam. Ini kiasan, Pak. Nek diterjemahkan bahasa sekarang, wahai Abu Dzar, upgrade-lah keimananmu karena zaman sekarang itu zaman yang sangat mengkhawatirkan, atau yang bisa disebut tadi zaman, ya nek sing ngarani zaman edan. Zaman bagaimana kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Coba jenengan nek aktif di media sosial, hampir tidak bisa membedakan kita mana asli, mana palsu, mana benar, mana salah. Sekarang itu ada teknologi AI, itu luar biasa, Bapak. Jenengan kok suaranya direkam, ada bunyi suaranya jenengan, itu bisa dibuat ada seolah-olah jenengan ngendikan pakai suara jenengan, tapi kata-katanya berbeda. Bisa. Bahkan ngapunten, kita pernah terjadi heboh yang luar biasa itu. Ibu Menteri kita, Bu siapa yang mengundurkan diri, Sri Mulyani, pernah mengatakan bahwa ngapunten guru adalah beban negara. Ternyata setelah diteliti, Bapak Ibu, itu hasil buatan AI, bukan suara asli Bu Menteri. Apa yang terjadi? Kegaduhan luar biasa, sampai rumahnya dijarah. Tidak tahu kita mana asli, mana tidak. Ngapunten, saya mau cerita. Saya punya murid, Pak, kelas 10. Kelas 10 kelas pinten? 1 SMK ya. Niku ra iso maca, Pak. Iqro'e masih Iqro' 3. Tapi ulangan bahasa Arab untuk 100, Pak. Jenengan sebagai murid, sebagai guru curiga mboten? Maca ra iso lho, Pak. Tidak bisa membaca loh, nilainya 100. Tak panggil itu. Mas niki pripun, Mas? Tenan nurani. Yo pertama bulat ngoten niku. Tapi setelah saya tanya secara serius, ternyata dia ngaku bahwa ngarape pakai ChatGPT. Tak kon ngajari sisan, Pak. Jadi soal niku dipoto cekrek, ditekok ke GPT, dalam waktu sekian detik itu keluar jawabannya dan benar. Pripun coba saniki? Pun ibu-ibu guru jenengan arep gawe soal sesulit apapun, nek bocah cek nganggo HP, cekrek GPT, iso jawab kok bocah. Ora perlu sinau.
Pripun? Canggih tambah manfaat apa mandorot nek ngoten niku? Ya memang canggih, ning nek digunakan untuk itu ya engko sik. Ora iso maca bahasa Arab 100. Piye coba? Dan itu menjadikan anak-anak sekarang itu malas belajar. Kenapa? Karena anak-anak kita itu dimanjakan oleh yang namanya AI. Pun, sekarang sekolah-sekolah ini sudah mulai menganalisis itu dan sudah mulai ulangan itu digawe kertas lagi dan pakai IC. Nek pilihan ganda itu dihapusi kita anak-anak kita. Betul Bapak Ibu? Anak sekarang itu nggih, ngapunten nggih, kula waktu jadi murid niku kok misalnya sesuk kok ujian. Seminggu sebelumnya itu udah ndak boleh keluar rumah sama orang tua kita. Nggih napa nggih? Sakniki Pak, jangankan kemarin ketemu di gerbang dicoba ditanya, Mas engko pelajarannya ujiannya apa? Ndak tahu Pak. Engko ujiannya apa? Ndak tahu Pak. Berarti ndek bengi ngopo? Ndak mungkin toh ulangan. Ndek bengi sinau nek pelajarannya ora ngerti. Kenapa? Karena merasa dimanjakan oleh AI. Tekok AI wae iso kok. Tekok GPT saged kok. Ini Pak, pergeseran sekarang luar biasa. Berat sekarang. Guru paling berat ini sakniki. Kenapa? Musuhe niki lho musuhe. Maka jadditis safinah fa innal bahra amik. Upgrade-lah terus keimanan kita, karena sesungguhnya zaman ini semakin mengkhawatirkan, semakin mengkhawatirkan. Nah dek wong dek ben atus ndelik kok busak niki atus disoting. Nggih napa nggih yen itu lho. Gitu, digawe konten. Sekarang itu. Nah, membedakan yang benar, yang baik, yang benar, kemudian yang palsu, yang asli itu susah sekali sekarang. Maka teruslah mengupgrade keimanan. Salah satunya ini dengan pengajian. Nek perlu anak-anak muda diajak, Pak. Ada pengajian khusus anak muda itu. Ya. Kemudian yang kedua, wahudizat kamilan fa innas safar ba'idun. Bawalah bekal yang cukup karena perjalanan kita sangat jauh. Maka kita harus punya bekal itu. Di era yang semakin menakutkan ini kita harus punya bekal. Bekalnya apa? Keimanan. Islamnya diupgrade terus, imannya diupgrade terus, ilmunya diupgrade terus. Agar anak-anak kita itu tidak mudah terbawa arus pun kersane niku bocah mboten napa-napa terbawa arus ini Pak. Kemudian wa haffifil himal fa innal aqaba ka'udun, dan peringanlah beban karena sesungguhnya medannya sangat sulit. Sing nek jenengan perjalanan jauh dan medannya sulit itu yang dibawa sing penting-penting mawon, sing boten penting boten usah. Dalam hidup ini yang ruwet begini boten usah terlalu banyak ikut campur urusan orang lain. Nah, ini kan boten. Ya. Ibu-ibu biasa Facebookan nggih? Wah, elok men boten. Sing muda-muda biasanya. Sekarang itu kebiasaan masyarakat kita sekarang itu, baik yang usia remaja sampai tua itu rata-rata loh nggih, rata-rata atau kebanyakan itu sukanya membuat status dan mengomentari status. Jenengan tahu nggih perbedaan Ramadan dan Lebaran kemarin? Itu nek jenengan ngamati media sosial, komentare isine mung nyek-nyekan gitu apa nggih, saling menjatuhkan, saling menghina. Muhammadiyah ki opo, KHGT ki opo gitu, wah saling menghina semuanya.
Itu di media sosial isine ngoten niku. Nah, sekarang itu biasa nek pengen rame media sosial, pengen rame, itu nggawe apa kontennya itu konten-konten sing berbau kontroversi. Biasanya begitu. Nanti lah rame banget. Nek rame jadi duit apa? Saya punya anak murid ya, itu konon ceritanya itu 1 bulan bisa sampai 120 juta. Tapi saya pesan betul. Saya itu kalau ngajar pesan. Jenengan boleh jadi konten kreator. Tapi pastikan konten yang jenengan upload itu konten-konten yang tidak berbau maksiat. Karena kalau jenengan sudah upload sudah di-share orang lain, itu ndak bisa dihapus, Pak. Ndak bisa dihapus. Nek kontennya berbau maksiat dan ditonton terus oleh orang lain, maka dosanya akan terus mengalir. Sampai kita meninggal pun dosanya terus mengalir. Hati-hati betul itu. Anak-anak kita pahamkan. Ojo peh lucu, ojo peh anu ning enek bau maksiate, hati-hati ancaman. Tapi ngapunten nek kontennya konten sing berbau edukasi, konten berbau ajakan kebaikan, itu selama itu masih dilihat orang lain dan diikuti orang lain, kita akan mendapatkan pahala meskipun kita sudah tidak ada, pahala terus mengalir. Maka ini bisa jadi peluang, bisa jadi ancaman. Nek kados ngeten iki direkam kemudian di share. Saya kemarin coba buka YouTube-nya itu ya, PCM Masaran, banyak sekali kajian-kajian. Sudah edisi keberapa Mas? Banyak sekali. Nah, ketika itu dilihat orang lain dan orang lain mengikuti apa yang kita sampaikan, termasuk sing rekam, termasuk panitianya, semua dapat pahala. Nah, itu jadi motivasi. Ning oke-oke ngoten niku ora rame ya, Pak. Nggih, ora pati payu maksudnya. Sing payu-payu niku ya sing ngapunten sing udo-udo ngoten niku, sing ngapunten sing lucu-lucu ngoten niku. Sekarang itu. Nah, maka hati-hati. Saya selalu menyampaikan ke anak-anak saya, karena anak-anak saya itu ada jurusan ke sana, jurusan RPL, jurusan TKJ, dan sekarang hampir semua orang bisa jadi konten kreator. Sekali lagi Bapak Ibu, anak-anak kita boleh jadi konten kreator, tapi pastikan yang kita upload di media sosial itu benar-benar konten yang berbau edukasi atau mengajak kepada kebaikan. Itu yang coba sekarang dibangun oleh Muhammadiyah. Maka ada TV-mu, ya kan? Ada web-web yang miliknya Muhammadiyah. Kemudian yang terakhir, wa ahlisil amal fa innan naqid basirun. Dan ikhlaslah beramal, tidak usah kita tonjol-tonjolkan, fa innal naqid basirun, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha melihat. Maha melihat. Maka ngapunten terakhir ini, sebagai implementasi dari pesan Rasulullah kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, maka kita implementasikan melalui beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu, jenengan pun paham nek zaman ini semakin ruwet, semakin menakutkan, terutama pada anak-anak kita, maka kita harus terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kita diajarkan doa Bapak Ibu. Doa yang diajarkan di majelis tarjih kita, doa yang biasa kita baca sebelum salam pas sholat. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya. Fitnah kehidupan ini sudah terjadi yang luar biasa ini. Wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lagi fitnah kehidupan kehidupan ini aja sudah luar biasa menakutkan, apalagi sok ben nek ketemu karo dajjal, kan ngoten to Bu. Nah niki lho, maka kita
minta untuk baca doa itu terus. Oke, setelah tahiyat akhir sebelum salam jenengan tambah ini, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Saya pernah dapat satu sahabat kita itu menyebutnya ijazah. Ngertos ijazah? Ijazah itu nasihat. Itu pernah dinasihati orang tua begini. Dalam hidup itu setidaknya ada 3 doa yang tidak boleh kita tinggalkan. Catat ya. Nah, bisa jenengan setelah selesai sholat 3 doa ini ampun ditinggalke, diwaos terus, dibaca terus. 1, mendoakan orang tua. Hafal nggih? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nek kita terus membaca doa pada orang tua kita, insya Allah anak-anak kita besok doakan kita. Tapi hati-hati, kita sendiri tidak pernah doakan orang tua kok pengen didongake anaknya. Kan nggak tahu? Jadi ada hukum sebab akibat. Maka doa itu jangan pernah ditinggalkan. Jangan pernah ditinggalkan. Wong yo ora bayar ya, piye? Ndonga kan ora bayar. Nah, monggo diamalke itu. Nek niku kita baca terus, insya Allah anak-anak kita besok juga akan mendoakan kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu salah satu nabi yang nek mboten salah ya, nek semua anaknya itu jadi nabi. Nabi Ibrahim. Karena doanya yang cukup terkenal, apa itu doanya? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami anak-anak yang soleh dan soleha. Dibaca terus Bapak Ibu. Dibaca terus. Kemudian yang ketiga ada satu doa lagi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang ahli ibadah. Engko krungu andan mangkat dhewe. Krungu andan mangkat dhewe. Maka ada satu cerita, ini kisah nyata nggih, lagi-lagi ibu-ibu. Ada kisah nyata sudah pernah viral di media sosial. Itu ada seorang ibu, ngapunten, nek pas andan niku ngakon anake mangkat ning masjid ra gelem. Ndak mau. Kemudian yang kedua, terus nek dikon salat itu terus mlebu kamar. Baru mlebu kamar ditekoni wis salat Mas, sampun. Sudah. Itu berulang begitu. Tapi karena ibu itu punya perasaan yang tidak enak, tenanan ora to jane. Nah, akhirnya dia suudon dan memberanikan diri untuk ngecek. Akhirnya setelah diperintah untuk sholat masuk kamar seperti biasa. Nah, ibunya tadi coba apa jenenge? Ya, diintip seko niki lho Bu, nggonanu kunci itu. Ternyata anak itu tidak sholat. Dia tidur-tiduran aja. Terus selesai itu keluar ditanya ngomong sudah sholat. Sampai begitu. Nah, kemudian di kisah itu diceritakan ibu tadi itu ndelalah dolan ning nggone koncone. Dolan ning nggone koncone. Ketika dolan ning nggone koncone ndelalah itu momennya ya tepat. Pas swara andan. Ada swara andan, anake tanpa diperintah itu mangkat ning masjid. Ibu tadi iso ya. Wah, anak kowe nganti ngapusi. Iki ora usah dikoni mangkat dhewe. Nah, kemudian si ibu tadi memberanikan diri tanya pada temannya tadi, kok bisa begitu? Salah satu jawabannya adalah dia tidak pernah meninggalkan doa tadi. Rabbi ja'alni
muqimas sholati wa min dzurriyyati. Mandi itu diamalkan. Monggo niki diamalkan. Apalagi di era yang saya katakan tadi. Pun hafal nggih? 3 nggih? Saya kira 3 itu hafal semua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. 3 itu nek saged ampun ditinggal. Jadikan itu sebagai amalan dawam, amalan yang abadi, dibaca terus. Insyaallah anak-anak kita akan minimal gampang diatur. Saat ini kan roto-roto susah karena pengaruhnya tadi. Kok wis mentek cepet men ya. Yang kedua, back to masjid sebagai implementasi dari nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar Al-Ghifari tadi. Yang kedua adalah dekatkan anak-anak kita dengan masjid. Ngapunten bapak-bapak, jenengan nek ke masjid niku pun karo ngejak putrane dereng. Apa guru mangkat dhewe ngoten? Anake pun dijak dereng, termasuk ibu-ibu. Nah ini nggih, anak-anak kita dekatkan dengan masjid. Ya. Kesalahan kita kan kadang seperti itu. Mau ngakon tok ra mangkat ya wis kan ngoten to. Nek perlu diajak. Nek ngakon ya awak dhewe melu mangkat maksudnya. Ngakon ning masjid awak dhewe mesti ya kudu ning masjid, aja mung ngakon tok pake guruda tutut ning omah nggih. Anake kon mayor ora bakal mangkat. Maka saya mau cerita, saya itu kalau di sekolah nek duhur Pak saya itu, nek duhur saya itu nggerak ke anak itu 1.200 untuk sholat jamaah duhur secara bersamaan. Ngoten niku nek bocah sakniki lho nggih. Dikon ngetu roh gurune ijek do ning kantor ngono diwelehke. Lah niku lho Pak. Durung mangkat. Nah, begitu anak-anak kita. Maka monggo nih anak-anak kita dikenalkan masjid. Terutama nek pas sholat subuh Pak, ngapunten. Saya ada hadis. Ning nek diwaca niku medeni nih Pak. Kira-kira sanggup mirengke mboten? Tapi medeni lho Pak. Ora apa-apa? Ora apa-apa Bu? Nek hadis medeni banget. Hadisnya unine ngeten. Inna asqala sholatin 'alal munafiqina sholatal fajr. Perhatikan kata-katanya. Nek pun mireng hadis niki nggih, nek ora berubah hati-hati betul. Salat sing paling abot ditindake, bahasane di hadis itu 'alal munafiqin. Salat sing paling abot ditindake wong munafik adalah salat subuh ning masjid. Medeni to? Dadi nek enek wong subuh kok ijek abot lunga ring masjid, berarti kategorine napa? Munafik. Medeni kok. Coba. Kan itu ada lanjutan nih. Jika mereka tahu apa yang akan didapatkan saat sholat subuh di masjid, mereka akan berbondong-bondong walau kana habwan, meskipun dengan cara merangkak. Nganti ngesot nganti merangkak direwangi lho Pak. Nek do ngerti kabeh lho. Ganjarane gedene salat subuh ning masjid. Bahkan ada satu peneliti mengatakan ngeten, peneliti tentang bahasanya apa? Peperangan ya. Ada yang mengatakan begini, saya baca di salah satu tulisan. Yen wong Islam yen jamaah salat subuhe ijik kalah karo salat Jumat. Wong Islam kuwi gampang dikalahke. Sinten sing teng mriki salat subuhe luwih masjidnya luwih kebak daripada salat Jumat?
Kenapa orang Islam masih mudah dikalahkan? Mudah diadu domba. Masalahnya itu. Ya. Hati-hati betul. Maka sholat subuh itu adalah tolok ukur keimanan seseorang. Hebat atau tidaknya orang itu dilihat dari sholat subuhnya. Ibu-ibu tak kasih resep. Halo. Iki tesih semangat toh. Jenengan nek pados mantu sing hebat, terjamin hebatnya, golek ning masjid pas sholat subuh. Pripun? Ketemune mbae-mbae jadi. Betul Bu, itu tolak ukur. Saya tuh kalau ngajar hampir pasti Pak saya tanyakan, sopo sing mau sholat subuh ning masjid? Maksudnya kalau pas ngajar di kelas tuh tak tanya begitu tiap hari. Sopo sing mau sholat subuh ning masjid? Orang enek sing ngacung Pak. Orang enek sing ngacung, padahal wis tak janjeni nek nyet wis sholat ning masjid 50.000 tak kasihkan. Biasa saya pasti tanya itu. Yang kedua, biasa pertanyaan saya itu, sopo sing dik bengi maca buku pelajaranku? Ya ora enek sing ngacungi, Pak. Nah, bocah itu sekarang itu luar biasa anak-anak. Maka ini monggo kami di sekolah, terutama di Muhammadiyah, ini ada satu program. Ada yang ngajar di sekolah Muhammadiyah? Pastikan Bapak Ibu yang ngajar di sekolah Muhammadiyah di kurikulum terbaru. Saya termasuk salah satu tim penulis bukunya. Itu sekolah Muhammadiyah itu diwajibkan satu, ada namanya kegiatan Golden Habit. Pembiasaan emas. Pembiasaan emas itu apa saja? Satu, di sekolah Muhammadiyah itu wajib ada kegiatan sholat duha. Harus ada. Bocah ben kenal. Sok ben nek lulus sholat duha wis biasa ngoten. Yang kedua, harus ada kegiatan sholat berjamaah pas duhur atau asar. Jamaah. Saya nek ngoyak-ngoyak Bu, 1200 bersamaan. Jadi nek roh fotone nyenengke banget. Kaya sholat Id persis. Ning prosesnya yo gobyos tenan. Mulante papat meduk, ngoyak lantai papat, awak dhewe meduk wis tekan lantai papat meneh. Begitu terus anak-anak kita itu. Tapi harus dengan sabar, harus kita telaten itu. Harus ada itu, harus ada sholat berjamaah. Yang kedua, yang ketiga harus ada pembelajaran infak. Sing biasanya dilakukan di hari Jumat. Mulai ibu-ibu nek sing nyekolahke putrane teng Muhammadiyah niku nek Jumat sangune ditambah. Nah, untuk infak Jumat. Monggo nek sing purun prakteke, saya ada tip, saya dapat ilmunya dari Pak Wiwoho. Tak prakteke ternyata berhasil. Saya tuh kalau Jumat itu berangkat tuh paling pagi. Infak kan biasanya ning kelas-kelas. Ini tak modelnya tak rubah. Saya di depan gerbang karena kan dikelilingi pagar kan, saya depan gerbang tak kasih kotak infak. Karo nyalami, assalamualaikum, salaman, mas infak nyemplung. Mas infak, mboten gadah Pak, tenane lho. Nggih Pak, nyemplung. Mas infak, duitnya gede Pak, jujul entuk. Jujul tenan. Saya bilang infak boleh jujul. 5.000 jujul rapopo, 2.000 jujul rapopo. Sepenting jenengan terbiasa infak. Pembelajarannya kan itu. Sepenting jenengan terbiasa infak. Itu Bapak Ibu sing biasane nek bocah-bocah IPM niku mubeng kelas entuke 200-300. Pertama saya masih ingat dapatnya 1.200.000 sekian. Wah. Uangnya untuk apa Bapak Ibu? Tak ngumbayar ke SPP ini bocah sing gak kuat bayar. Kemarin hari pas puasa saya bayarkan sekitar 21 anak tak bayarkan SPP. Jadi tidak ada ceritanya anak sekolah Muhammadiyah kuat bayar SPP, bayar ke kok di infak. Betul, nek sebulan 1 juta, sasi pinten? 4 juta toh, gue bayar ke SPP anak kecil. Ya masih ingat kata-kata Pak Iwoho itu, Mas, duit 2.000 untuk apa tuh? Dapat apa Bu? Es teh saya 3.000.
Duit 2.000 untuk apa, Pak? Untuk kerupuk. Ning nek duit 2.000 kumpul sak Sukoharjo dadi miliaran apa? Ngene apa nggih? Nek wis dadi miliaran ajeng jenengan nggo ngopo iso? Nggo ngopo-ngopo iso. Konsepnya begitu. Jadi anak-anak kita ajari infak. Bukan seberapa banyaknya tapi nilai pembelajarannya itu loh, dah biasa. Engko nek wis biasa infak Pak, dadi pejabat, ora lali karo. Ora malah ngorupsi tapi malah karena sudah terbiasa diajari infak. Itu kurikulum sekarang begitu. Di sekolahnya harus ada pembelajaran. Kemudian yang terakhir harus ada pembelajaran berorganisasi di ortom. Bisa IPM, HW, tapak suci. Inilah besok yang akan mengganti kita-kita ini lewat pengkaderan. Nah, itu Bapak Ibu nggih. Kemudian yang ketiga tadi, budayakan sholat tepat waktu. Ada satu hadis saya bacakan, Bu. Idza tawaddo'a fa ahsanal wudu summa atal masjida la yanhazu ila salat lam yahtu khutwatan illa rafa'allahu darajah wa hattu anhu bil khati'ah hatta yadkhulal masjid. Bapak Ibu perhatikan hadisnya. Niki nek dipraktekne gampang banget jane. Tur kebak pahala wae. Sapa wonge sing wudu kanthi wudu sing sae terus mangkat ning masjid. Paham ya? Bapak Ibu nek jenengan memahami hadis niki berarti jenengan wudune teng pundi? Teng omah. Awak dhewe kan rata-rata ora ning omah, ning masjid kan. Saene sing paling ideal itu nek lihat hadis ini barang siapa yang berwudu dengan wudu yang baik kemudian berangkat ke masjid tujuannya untuk sholat berjamaah, apa fasilitas yang kita dapat? Satu langkah kita dapat pahala, satu langkah kita gogrok dosa nih. Pahala gogrok dosa, pahala gogrok dosa. Tinggal jenengan berapa langkah. Kan begitu. Enak atau itu? Enteng mboten? Enteng banget. Napa? Ngepit. Ya nek ngepit ya engko ban ngarep ganjaran, ban guri dosa ngoten, gugul dosa ngoten mawon. Gampang toh? Nggih. Ngoten mawon. Yang jelas hadisnya, langkah jenengan ini jadi pahala, langkah jenengan ini jadi gogrok dosa. Nek itu 5 waktu kita lakukan kan boleh pahala gampang toh ternyata. Kadang-kadang kan kita tidak sadari. Wandane nyantai-nyantai gitu. Wis komat ora mangkat-mangkat. Nah, hadisnya hatta yadkhulal masjidah, sampai orang itu betul-betul masuk masjid. Terus nek pun masuk masjid kok jenengan kerso salat 2 rakaat. Salat apa? Tahiyatul masjid. Di situ ada malaikat yang mendoakan Allahumma arhamhu, Allahumma ghfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya orang. Ya Allah, rahmatilah orang. Sing ndongake malaikat lho, Bu. Ora baen-baen. Sampai jenengan nunggu dikomati, jenengan nunggu komat itu loh, nunggu komat niku duduknya jenengan itu dihitung pahala sholat. Berarti selain kita ke masjid mangkate kudu luweh rodok gasik kan ngoten to. Nah, kita kadang-kadang kan nunggu komat ya ora entuk sing mau no. Ya, kan gitu. Niki monggo Bapak Ibu. Itu salah satunya monggo. Saya selalu menyampaikan di mana-mana saya sampaikan Bapak Ibu, salat itu adalah rem. Ibarat kendaraan itu rem. Gini apa nggih? Coba saya tanya Bapak-bapak. Halo. Jenengan misale dikenteng Tawangmang. Ning motore jenengan apa mobil jenengan ra ono rime wani mboten? Wani mboten? Meskipun berani pasti ada rasa was-was. Itulah hidup. Nek salate wis mulai oglangan, mulai bolong-bolong, hidup itu pasti was-was. Ndak tenang hidup. Maka
remnya kehidupan itu ya sholat. Kasus-kasus yang saya sampaikan tadi itu bisa terminimalisir dengan nek putrane jenengan ijek gelem sholat, insya Allah kandanane pasti Pak lebih mudah. Wong orang-orang dulu itu nek terapi dengan sholat. Saya mau cerita Bapak Ibu. Saya dulu mondok itu ya nek ben ya rodok-rodok nakal ngoten lah. Ora kok ora sholat, ora jamaah subuh. Saya ndak jamaah subuh. Itu dihukumnya apa dihukum? Saya dihukum harus sholat subuh dengan posisi soft pas di belakang imam selama 40 hari. Coba. Engko kok pedot mbaleni nih. Karena ternyata dengan terapi itu pun toh jenengan coba Bu. Jenengan atau Bapak-bapak, pastikan putranya jenengan 1 minggu saja ke masjid. Setiap hari ke masjid 1 minggu. Pasti ada perubahan. Perilakunya pasti berubah. Nah orang-orang dulu itu nerapinya dengan sholat Bapak Ibu. Dengan sholat terapinya. Pun ini nek gadah putra nakal kon ning masjid seminggu ya, seminggu 2 minggu. Pasti berubah. Ya. Monggo nih. Jadi sholat itu adalah rim bagi kehidupan kita. Monggo kita itu Bapak Ibu nggih. Tadi sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah ada program itu di kurikulum terbarunya namanya KPM Bu. Ya, kurikulum pendidikan Muhammadiyah yang terbaru, terbitan PP. Nah, harus ada itu. Bahkan ngapunten, saya kemarin jadi tim Munef sekolah-sekolah dari SD sampai SMK se-Sukoharjo ke sekolah-sekolah untuk mengawal program ini. Pastikan nek sekolah Muhammadiyah tidak ada program yang sebutkan tadi, pasti akan dibina kepalanya. Pasti akan dipanggil dan dibina. Dan itu untuk mengawal ini. Sekolah Muhammadiyah itu harus ada 1 sholat duha, 2 baca Quran, harus ada kegiatan itu baca Quran, kemudian ada kegiatan sholat berjamaah, kemudian ada infak, kemudian organisasi. IPM kudu urip, HW kudu urip, tapak suci kudu urip. Karena itulah lumbung pengkaderan kita. Nah itu ndak hidup ya sudah. Sekolah itu ndak bisa mencetak kader. Gitu nggih. Monggo niki saya selaku ketua Majelis Tabligh Sukoharjo kemarin dikumpulkan di wilayah Bapak-bapak nggih. Itu pesan dari wilayah itu adalah di cabang manapun, ranting manapun pengajian harus hidup. Tadi saya ngobrol ini katanya setiap Ahad ya. Nah, ini saya mengapresiasi karena ngapunten hidup matinya Muhammadiyah itu pengajian. Yang percaya atau tidak, Muhammadiyah itu lahir dari pengajian. Nek enek ranting, enek cabang kok ora enek pengajiannya ya wis. Susah untuk hidup. Maka digerakkan. Salah satu programnya ada sini ada sekolah dakwah, sekolah tabligh. Ya, Sragen nggih ada sekolah tabligh. Ya, kemarin ada safari dakwah dan lain sebagainya. Ini dalam rangka menghidupkan pengajian. Karena dengan pengajian ini apa tadi efek dari era yang serba ruwet tadi itu akan bisa terurai dengan pengajian-pengajian. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Pas waktunya jam 8 ternyata cepat sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kami yang jadi aktivis di dunia pendidikan dibantu Bapak Ibu di rumah. Sehebat apapun program yang diterapkan di sekolah, nek di rumah tidak diimbang sama saja. Jadi harus ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Jangan sampai di sekolah udah mati-matian nggerakke anak untuk sholat jamaah ning omah dimbarke. Itu nggih, maka harus ada sinkronisasi, harus ada kolaborasi. Di sekolah tanggung jawab Pak Guru, di rumah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Insya Allah generasi-generasi kita meskipun dengan era yang semakin ruwet ini insya Allah bisa terbentengi dari itu semua. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.